Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, walaupun di kondisi pandemi sekarang, kita masih bisa tatap muka walaupun terbatas dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan ya. Oke, nah untuk pagi ini untuk memulai pelajaran kita mulai dengan doa dulu. Siapa ketua kelas? Oke. Silakan Pak Pandi, pimpin doa. Untuk memulai pelajaran pagi hari ini adalah yang membaca doa mulai selesai. Ya, terima kasih Al Pandi. Oke, kita absen ya. Adinda, Putri, Anggi. Kemarin sakit ya? Iya, Pak. Sudah sehat? Baiklah anak-anak. Pagi ini kita akan namanya itu memberikan sebuah layanan klasikal kalau dalam BK. Jadi kalau guru mata pelajaran adalah pembelajaran, kalau kita di guru BK namanya layanan dan bentuk layanan klasikal. Kita akan bahas tentang gaya belajar. Mungkin ada sudah yang pernah dengar, ada yang belum gaya belajar. Jadi tujuan Pak memberikan layanan ini antara lain kalian nanti dapat memilih gaya belajar yang sesuai dengan diri kalian sendiri. Kemudian kalian dapat menggunakan gaya belajar yang sudah ditemukan tadi. Nanti Pak akan sampaikan materi gaya belajar, ada video dan melalui PowerPoint penguatannya. Jadi nanti kalian akan menyimak video yang akan disampaikan dan bisa nanti diajukan pertanyaan setelah Pak berikan sesi tanya jawab. Bisa dimengerti? Siap, Pak. Apakah siap untuk melakukan layanan klasikal? Siap? Ya. Kurang semangat. Siap? Ya. Jelas, masih sehat kan? Ya, Pak. Baik, ini ada video. Kalian bawa pena kan? Bapak. Silakan nanti simak, catat dan apa saja yang kalian dapati dari video yang Pak sampaikan. Tandai materi yang kamu anggap penting. Kalau kamu punya ide, jangan lupa ditulis ya. Tahu mindmap nggak? Mindmap adalah rangkuman materi yang disertai dengan gambar. Bola matanya bergerak ke kanan dan ke kiri saat berpikir. Yang akan dipelajari. Apa ya? Perbanyak frekuensi break atau jeda istirahat ya ayat lainnya. Oke, sudah menyimak tadi? Oke, yang pertama, menurut Bobby the Porter, gaya belajar adalah kombinasi dari cara seseorang dalam menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi yang didapat. Kemudian suka mencoret-coret sesuatu yang terkadang tanpa artinya di kelas. Jadi kalau kalian perhatikan di kelas kalian itu biasanya ada satu teman atau beberapa orang pelajaran matematika tapi yang coret abstrak, bisa garis, gambar, gak jelas. Ada? Ada. Itu termasuk salah satu orang yang sekarang yang auditori. Senang membaca dengan mengeluarkan suara. Orang yang auditori biasanya membaca dan diucapkan. Kemudian menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti olahraga dan menari. Jelas ya. Olahraga, menari. Kalau tahu dan paham akan gaya belajar, tentu kami dalam mengajar akan menyesuaikan kondisi anak-anak, siswa kalian. Itulah mengapa alasan Pak tadi di awal Pak kasihkan video. Biar apa? Biar kalian punya stimulus atau rangsangan untuk melihat dulu secara visual, kemudian dijelaskan melalui PowerPoint slide ini tadi di stimulus lewat auditori pendengaran. Jadi dapat semua terapannya. Menggunakan spidol atau alat tulis untuk menandai. Ini sepele kayaknya, tapi kalau kita lagi belajar yang visual, ketika ada warna merah, warna kuning, menambah
apa ya? Daya tarik. Daya tarik kita untuk belajar itu. Jadi lebih enak kita dalam menghafal dan mempelajarinya. Merekam pelajaran materi. Jadi kalau guru kalian sedang menjelaskan, bisa kalian ambil HP atau apa, rekam apa yang dibicarakan oleh guru kalian. Ketika pulang ke rumah, kalian dengarkan. Itu salah satu trik dalam penerapan gaya belajar. Kemudian melakukan aktivitas yang melibatkan gerakan, misalnya sambil menjepitkan jari. Kayak mana misalnya? Sambil belajar. Ada kan yang pakai pena. Nah, itu termasuk orang yang dalam menstimulus kita dalam belajar kinestetik. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan. Angel. Izin bertanya, Pak. Dari ketiga gaya belajar yang telah Bapak jelaskan tadi, tiga-tiga itu ada di ciri saya, Pak. Oh, Itu gimana cara menentukan gaya belajar saya sendiri? jadi ada pertanyaan dari Angel nih. Dari ketiga ciri-ciri yang kita bahas tadi, ternyata Angel ini punya semua ke ciri-cirinya, baik itu visual, auditori maupun kinestetik. Jadi bagaimana cara menentukan gaya belajar yang terbaik untuk si Angel? Ada yang bisa bantu Pak jawab? Silakan Pak. Menurut saya, cara menentukan gaya belajar itu tadi bisa pilih cara ciri-ciri yang paling banyak yang terdapat di tiga gaya belajar yang telah dijelaskan. Oke, terima kasih Rahmat. Jadi menurut Rahmat, untuk si Angel, cari ciri-ciri yang paling banyak, paling dominan dari ketiga. Jadi kan ada berapa ini? Nah, nanti kan Pak kasih angket nih. Nah, ini yang jelas untuk Angel. Cara menentukan yang paling tepat itu dengan menggunakan angket. Jadi mengisi angket nanti setelah pelajaran ini Pak kasih angket gaya belajar. Itu ada beberapa pertanyaan, kalian jawab dan hasilnya bisa membantu Angel untuk menentukan gaya belajar. Jadi nanti pilih yang paling banyak dominan. Yang kedua, ada lagi? Oke, Dian. Ya. Kita beberapa bulan yang lalu kan Adinda sudah pernah ngisi angket gaya belajar. Oh, sudah pernah ngisi angket? Sudah, Pak. Di mana? Ya online, Pak. Oh, via online, bagus. Dan hasilnya gaya belajar Adinda itu auditori. Namun ketika menerapkannya di rumah, orang tua tuh sering komplain, Pak, karena Adinda tuh sering belajar dengan mendengarkan musik. Menurut Bapak, bagaimana sih Pak solusi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut? Oke. Jadi Dinda ini sudah tahu gaya belajarnya. Tapi ketika penerapan di rumah agak berselisih lah ibaratnya dengan orang tua kan. Karena mendengarkan musik. Nah, itu mungkin karena ketidaktahuan orang tua. Jadi kalau tadi kan manfaat dari penerapan dari orang tua tadi kan bisa mengakomodir kesesuaian dengan gaya belajar anak. Jadi sekarang menurut Bapak solusinya yang pertama yaitu komunikasikan. Pak, aku nih tadi sudah belajar ini dengan guru BK, katanya sudah ngisi angket. Nah, gaya belajar aku nih ternyata lebih banyak yang dominan ke auditori. Aku lebih nyaman belajar dengan dengar musik, Pak. Jadi kalau aku di kamar dengarkan musik bukan berarti aku cuma dengarkan musik aja, tapi sambil belajar sebenarnya. Bisa dikomunikasikan. Bisa tidak? Ya, Pak. Oke. Sekarang yang ketiga. Oke, Reka. Silakan. Izin bertanya, Pak. Bagaimana upaya guru dalam mengatasi diferensiasi gaya belajar? Oke, diferensiasi perbedaan gaya belajar. Ada yang bisa bantu? Oke, Pak coba jawab ya. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, jadi kan siswa ini banyak di kelas. Anggaplah orang 30. Jadi 30 punya keunikan sendiri-sendiri. Ada yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik. Kalau menurut Bapak, saya sebagai guru harus mengakomodir keseluruhannya. Jadi kayak Pak contohkan tadi ketika layanan praktikal. Awal kami kasih video, itu untuk menstimulus apa? Mata. Kemudian Pak kasih penjelasan melalui PowerPoint dengan Pak kasih
berbicara langsung, berarti dengan Auditori. jadi bisa mengakomodir. Jadi mungkin tidak semuanya terakomodir, tapi kalau semuanya bisa dijalankan oleh guru kalian masing-masing, bisa membantulah setidaknya, walaupun tidak setiap hari gitu ya. Jadi sebisa mungkin guru bisa mengakomodir semua kebutuhan gaya belajar dari anaknya. Ada lagi? Oke, Avandi, apa? Dari pertanyaan Dinda tadi, bagaimana kalau diterapkan di sekolah? Oh, Bagaimana penerapan itu Ya, di sekolah? penerapannya di sekolah. kalau tadi Dinda di rumah ya, Iya. sekarang di sekolah. Kalau di sekolah ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Jadi kalau kita mau dengar musik, jelas kan harus sesuai izin dari guru. Maka yang harus dikomunikasikan lebih baik, lebih lanjut dengan terutama wali kelas. Jadi wali kelas bisa komunikasikan dengan guru. Kalaupun kalian juga harus ini ya. Karena misalnya kita auditori, kita harus juga ikut berpartisipasi dalam hal-hal yang sifatnya visual. Jangan sesuai kehendak kita sendiri. Mentang-mentang kita auditori, hidup musik terus tidak kayak gitu. Jadi lebih dikomunikasikan lagi dengan guru atau wali kelas ya. Paham? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak. Ini ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi tugas kalian isi sesuai dengan yang kalian alami. Kemudian di lembar keduanya ada evaluasi proses. Kalian menilai tentang layanan atau kegiatan belajar kita yang kita lakukan sekarang. Dipahami? Ini Angel. Senin silakan kumpul di ruang BK ya. Sudah dipahami? Ya, Pak. Oke. Sekarang boleh disimpan. Sekarang Pak ingin kalian menyimpulkan apa saja pelajaran-pelajaran yang sudah kita sampaikan tadi. Sedikit saja mungkin, silakan. Ada yang coba-coba? Kesimpulan? Oke, Putri. Kesimpulan dari pelajaran hari ini, gaya belajar merupakan kecenderungan untuk mengadaptasi suatu strategi belajar tertentu dengan mencari dan mencoba secara aktif. Gaya belajar juga terbagi menjadi 3 macam, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Oke, luar biasa. Terima kasih Putri. Itulah kesimpulan pelajaran kita pagi ini. Mungkin kita bertemu lagi minggu depan. Minggu depan libur. Sabtu depan. Jangan minggu depan, Sabtu depan. Ini Pak ingin menyampaikan, kira-kira menurut kalian, apa yang Pak berikan ini, layanan klasikal ini, bermanfaat tidak untuk kalian? Bermanfaat? Terima kasih. Jadi, jangan lupa, minggu depan. Oh ya, kalau kalian yang tidak lebih ingin membahas materi ini secara mendalam, silakan temui Bapak di ruang BK di sebelah musola. Silakan. Kalau ingin lebih konsultasi lagi, Bapak tunggu sana ya. Ya, Pak. Baik. Karena awal tadi kita berdoa, sekarang penutupnya kita doa juga. Silakan, Pak Pandi. Mulai. Doa. Baik, terima kasih, Pak Pandi. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.